kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai biaya dalam pembiayaan kesehatan. Saya sendiri, Tiara Aniska, akan membuka awal dari penjelasan ini. Sebelum itu, tolong di subscribe dan komen di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan awal materi dari biaya dalam pembiayaan kesehatan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan dan mengapa kesehatan itu sangat penting. Jadi, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung suatu pembangunan ekonomi serta memiliki upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kesehatan, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah penyelenggaraan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat prinsipnya mengutamakan pelayanan promotif dan pelayanan preventif. Pelayanan kesehatan masyarakat prinsipnya mengutamakan pelayanan promotif dan pelayanan preventif. Nah, kira-kira definisi pelayanan kesehatan promotif dan pelayanan kesehatan preventif itu apa ya? Jangan kemana-mana, tetap simak video ini. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Baik, saya Nur Risma akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber pembiayaan. Nah, biasanya kan sumber pembiayaan itu yang kita ketahui hanyalah dari pemerintah saja. Namun pada dasarnya itu ada 4, dari pemerintah, dari swasta, dan sebagian itu ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau dari masyarakat ini biasanya dalam bentuk fee for service. Artinya ketika masyarakat mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, berarti mereka yang membayarnya sendiri, dan juga bisa dalam bentuk asuransi. Nah, yang keempat itu dari sumber lainnya. Dari sumber lainnya ini bisa dari dana hibah ataupun pinjaman dari luar negeri. Nah, pembiayaan di setiap negara itu kan pasti berbeda-beda. Nah, kalau di negara Indonesia sendiri, itu sumber pembiayaannya ada 2. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau dari pemerintah berarti pemerintah yang menyediakan ataupun yang mengalokasikan dana yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok, perorangan, ataupun oleh masyarakat untuk menerima jasa pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah dari sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, seperti tadi ini dalam bentuk fee for service. Artinya ketika masyarakat mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, berarti mereka yang membayarnya sendiri. Nah, kalau pembiayaan kesehatan di tingkat kabupaten ataupun kota, ini ada 2. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari non-pemerintah. Kalau dari pemerintah, berarti kan ada pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan juga dari sumber lainnya. Nah, kalau dari provinsi, berarti yang mengalokasikan dana ataupun yang menyediakan dana untuk kesehatan, tentu saja dari wali kota ataupun dari gubernur. Nah, kalau dari sumber lainnya, itu ada pelayanan kesehatan TNI Polri, dan juga ada pelayanan kesehatan milik BUMN ataupun BUMD, dan juga ada kalau dari PNS itu subsidi premi PNS. Nah, yang kedua itu dari non-pemerintah. Kalau dari non-pemerintah bisa kita katakan milik swasta ataupun dari LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan juga bisa berupa donor. Artinya suntikan dana dari luar ataupun pinjaman dana dari luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Saya Fira Naftasari akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam biaya kesehatan. Secara umum, biaya kesehatan itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada biaya pelayanan kedokteran dan yang kedua ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, biaya pelayanan kedokteran merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran itu sendiri yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan para penderita. Adapun mekanisme pembiayaan, secara sederhana pembiayaan ini ada dua macam. Yang pertama itu ada pembayaran tunai, merupakan mekanisme pembayaran yang mengikuti mekanisme pembayaran di pasar. Setiap penderita yang mau atau yang membutuhkan pelayanan kedokteran ini harus membayar tunai pelayanan yang diperolehnya. Kemudian pembiayaan ini dikenal dengan fee for service. Nah, yang kedua itu ada pembayaran secara di muka, yaitu bentuk lain yang banyak diperlukan ialah melalui sistem pembayaran di muka atau prepayment yang lazimnya banyak dilakukan melalui program asuransi kesehatan atau health insurance. Nah, yang kedua itu ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Adapun mekanisme pembiayaannya ada dua. Yang pertama, mekanisme pembiayaan secara sentralisasi merupakan semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sesuai dengan hierarki pemerintah yang berlaku. Disalurkan secara berjenjang ke institusi yang diserahkan langsung untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua ada mekanisme pembiayaan secara desentralisasi, merupakan semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah daerah pula dari sistem pemerintah yang dianutnya. Maka peranan pemerintah daerah ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada otonom dan yang kedua ada semi-otonom. Otonom merupakan semua tanggung jawab pemerintah daerah adalah termasuk dalam hal menentukan kebijakan. Nah, yang semi-otonom merupakan semua tanggung jawab pemerintah daerah masih bersifat terbatas karena lazimnya yang sepanjang bersifat kebijakan itu masih mendapatkan pengaturan dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Marlinda, anggota dari kelompok 2, ingin menjelaskan hasil pemaparan dan dari sambungan teman saya, yaitu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Nah, sedikit saya jelaskan. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Nah, suatu biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu yang pertama adanya jumlah. Nah, jumlah yang bagaimana? Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup. Artinya, membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan. Nah, yang kedua adanya penyebaran. Nah, penyebaran seperti apa itu? Yaitu mobilisasi dana kesehatan yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan yang ketiga adanya pemanfaatan. Pemanfaatan yang seperti apa? Yaitu alokasi dana pelayanan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu syarat pokok pembiayaan ada 3. Yang pertama adanya jumlah, yang kedua adanya penyebaran, dan yang ketiga adanya pemanfaatan. Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal, yaitu adanya peningkatan efektivitas dan peningkatan efisiensi. Kemudian selanjutnya masuk ke fungsi pembiayaan kesehatan. Nah, sedikit saya jelaskan fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu yang pertama adanya penggalian dana. Nah, penggalian dana yang bagaimana? Yaitu penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP. Dan yang kedua, adanya pengalokasian dana. Nah, alokasi dana dari pemerintah dan alokasi dana dari masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adanya pembelanjaan. Nah, di pembelanjaan adanya pembiayaan kesehatan dari pemerintah
adanya pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial. Dan yang ketiga, adanya pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rosma Winda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya penyelesaiannya. Di sini ada 5. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bersama, di banyak negara, terutama negara yang berkembang, pelayanan kesehatan yang tidak memadai diakibatkan rendahnya kesadaran pentingnya arti kesehatan, sehingga tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana berkisar 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Dan yang kedua, adanya penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan, padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara, terutama biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat itu ada pengolahan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tidak tersedia amat terbatas, penyebaran dana pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun, jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengolahannya belum sempurna. Yang kelima, ada biaya kesehatan yang makin meningkat. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi secara operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di komen dan subscribe.